Selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online kali ini bersama Kak Fani, Michelle, dan Dani. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. adik-adik apa kabar? Kak Michelle, kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah. Halo adik-adik kelas besar. Halo adik-adik kelas kecil. Halo. Kak Fani tahu gak sih kita hari itu sangat semangat loh. Wah, seru banget dong Kak. Nah untuk itu mari kita ajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Dan adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengikuti gerakan kakak. Adik-adik, lagu kita kali ini ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Lagunya adalah Matahari Bersinar Terang. Perhatikan teksnya ya adik-adik, kita nyanyikan dengan semangat. Mata kahua manuki di mana bodi minggui. Mata kahua kokoko dungo madada nak sikola minggui. Dungo madada nak sikola minggui. Dungo madada nak sikola minggui. Adik-adik siap-siap ya. Mabuli giring-giringi di mana bodi minggui. Betani talau tu bagas karijai. Lau manangi mon hatani Tuhani. Lau manangi mon hatani Tuhani. Lau manangi mon hatani Tuhani. Adik-adik, dalam kita Matahari Bersinar Terang sama seperti kita yang menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Kali ini bahasa Indonesia ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ayo adik-adik jangan semangat ya, ikutin kakak-kakaknya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapak. Nah, Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Berkati Kakak yang akan memimpin ibadah kami, berkati juga Kakak yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu di rumah ya Bapak. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah warga kerajaan surga. Adik-adik tahu nggak sih sejak kapan kita menjadi warga kerajaan surga? Sejak kapan tuh kak? Sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini menyatakan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga, anak-anak yang punya kerajaan surga. Judul lagunya adalah Aku Anak Raja. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman, tapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Bapa Aku Datang Padamu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi hari ini kakak tidak sendiri dan adik-adik tidak sendiri. Kalian akan didampingi nih oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk membacakan firman Tuhan ya kak? Iya, Kak. Oleh Kak Michelle dan Kak Fani. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, pastinya Alkitabnya sudah siap dong? Ya. Oke, kalau sudah siap kita duduk yang manis dan dengar-dengaran. Dan sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami dalam keadaan yang sehat, dan sebentar lagi ya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati
kakak yang akan menyampaikan firman. Biarlah kebenaran firman Tuhan hanya berasal daripadamu saja. Berkati juga adik-adik sekolah minggu ya Bapak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka mata yang tertuju, telinga yang mendengar, dan hati yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang didengarkan dapat menjadi garam dan terang di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah warga kerajaan surga. Dan untuk pembacaan firman-Nya kita buka di kitab Filipi 3 ayatnya yang ke-17 sampai 21. Kakak ulangi ya, di Filipi 3 pasalnya yang ke-17 sampai 21. Ayo adik-adik, Filipi ada di mana nih? Di perjanjian baru. Ayo dibuka ya, perjanjian baru Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Nah, kita akan membaca secara bergantian nih. Dimulai dari Kak Michelle, nanti selanjutnya sampai ayatnya berakhir ya. Oke. Udah dapat adik-adik? Dengan judul perikopnya, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, di ayat yang ke-21 kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Kiranya diberkati adik-adik yang mendengarkan firman dan melakukannya di dalam kehidupannya. Oke, Kak Michelle dan Kak Fadi boleh duduk. Nah, adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan yang hari ini, yaitu diambil dari Filipi, di mana di sini ditulis oleh Rasul Paulus adik-adik pada saat itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Adik-adik, pada waktu itu di Filipi banyak jemaat atau orang percaya atau orang Kristen pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus melihat pada waktu itu jemaat yang ada pada waktu itu adik-adik banyak yang tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap adik-adik sebagai orang percaya, tetap sebagai orang Kristen. Tapi adik-adik mereka mengutamakan apa adik-adik? Di sini bisa lihat adik-adik di ayatnya yang ke-19. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Mereka artinya tidak melakukan lagi perintah-perintah Tuhan hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Kemudian dikatakan lagi pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Artinya apa adik-adik? Mereka tidak mengutamakan lagi untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kita, khususnya kepada jemaat pada waktu itu dan kepada kita semua adik-adik, yaitu di ayatnya yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus? Ternyata adik-adik, apa yang ada di dunia ini atau semua yang diberikan dunia ini, semua itu tidak penting adik-adik. Yang penting adalah ketika kita nanti ada di surga adik-adik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, biasanya kalau kita disebut sebagai warga negara, biasanya kalau secara fisik atau yang bisa dilihat dengan mata adik-adik itu biasanya apa Kak? Tahu nggak Kak? Biasanya apa? Kalau kita ditanya nih sekarang adik-adik, atau tanya dulu nih sama kakak sekolah minggu, kita warga negara bukan Kak? Oh iya. Warga negara. Warga negara apa Kak?
Indonesia. Warga negara Indonesia. Nah, buktinya apa, Kak? Kita punya KTP. Betul sekali, kita punya KTP adik-adik. Terus kita punya apa lagi ya? Kalau secara fisik nih, untuk membuktikan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia nih. Apa nih tadi kata Kak Fani, KTP, betul sekali. Terus apa lagi? Kita bisa berbahasa Indonesia. Bisa berbahasa Indonesia. Terus kalau kita nih termasuk suku apa ya, Kak? Suku Batak, menjadi ciri khas baik dari bahasa sukunya, dialeknya, kebudayaannya, itu menjadi ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat. Atau secara administrasinya tadi adik-adik ada KTP, ada akte kelahiran adik-adik yang menyatakan bahwa kita itu lahir di negara Indonesia. Nah, kalau sekarang dibahas tentang warga kerajaan surga. Apa buktinya adik-adik kalau kita ini warga kerajaan sorga? Nah, kalau secara administrasi pastinya bisa dilihat juga adik-adik di KTP ya, Kak ya. Ada di situ agama kita apa, yaitu Kristen. Kita sebagai orang Kristen. Terus ketika adik-adik lahir, kita dibawa orang tua kita untuk dibaptis. Betul sekali. Pasti ada nanti itu surat baptisnya. Belum lagi nanti kalau kita belajar namanya katekisasi ya, atau naik CD. Nah, itulah adik-adik bukti secara fisik yang bisa kita lihat. Tapi tadi kata Rasul Paulus, kita ini warga kerajaan surga. Nah, ada 3 tanda dikatakan, atau ada 3 hal yang bisa dikatakan bahwa kita adalah kerajaan sorga. Yang pertama nih adik-adik, yang pertama, orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang benar-benar di dalam Allah ialah orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Allah. Nah, dia bukan hanya rutin beribadah, rutin berdoa supaya dilihat orang dia wah dia rajin beribadah, wah dia rajin berdoa, tetapi di dalam hatinya dia tidak melakukan semua apa yang sudah dia dengar hari itu adik-adik di dalam ibadah, atau dia tidak melakukan apa yang dia doakan kepada Tuhan. Nah, tadi dibilang Rasul Paulus, salah satu hal yang bisa kita lihat sebagai orang Kristen yang baik atau warga kerajaan sorga adalah orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Jadi dia beribadah, dia berdoa untuk bersekutu kepada Allah, untuk berbicara kepada Allah. Itu yang pertama ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Kristen yang mempunyai hak istimewa. Nah, adik-adik, kita ini orang Kristen punya hak yang istimewa. Tahu nggak itu adik-adik? Tahu nggak kakak-kakak? Hak istimewa kita adalah memperoleh apa? Ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya disalib dan menebus dosa-dosa kita, agar manusia memperoleh hidup yang kekal adik-adik. Tapi harus adik-adik ingat, untuk mendapatkan hak yang istimewa ini pastinya kita harus melakukan kewajiban kita juga adik-adik. Jangan lupa kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga. Pastinya ya seperti tadi adik-adik, tekun beribadah, dengar-dengaran, dan mengasihi juga dengan sesama. Begitu juga turut perintah orang tua. Nah, seperti itu ya adik-adik, melakukan kewajiban kita supaya kita memperoleh hak istimewa kita, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang ketiga, yaitu menjadi teladan. Seperti Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Begitu juga adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus menjadi teladan. Walaupun kita masih kecil nih, nah kakak sering bilang ya, walau kita masih kecil, masih banyak harus belajar, tapi kita tetap harus menjadi teladan. Caranya bagaimana adik-adik? Ya, dengan cara-cara yang sederhana, dimulai dari diri sendiri. Misalnya berubah dari malas menjadi rajin. Terus dari yang tidak dengar-dengaran menjadi dengar-dengaran. Terus tadinya yang berani melawan orang tua menjadi patuh pada orang tua. Nah, ketika orang
melihat perubahan dalam diri kita, wah dia ternyata sekarang sudah berubah nih menjadi anak yang baik. Nah, pasti orang lain akan melihat perubahan kita adik-adik dan berusaha untuk berubah juga, terpengaruh juga nih adik-adik untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dari firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, nih dengarkan ya adik-adik. Yang pertama, dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana kita lakukan secara terus-menerus, maka di kemudian hari akan memperoleh hasil yang sangat baik. Contohnya nih adik-adik, ketika kita diberi tanggung jawab di dalam rumah seperti membersihkan kamar ya, itu harus kita lakukan adik-adik dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, dampaknya apa adik-adik? Tahu nggak kak? Dampaknya apa kalau kita kamarnya bersih, terus dikasih tanggung jawab sama orang tua kita kerjakan? Dampaknya apa? Kita menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cekatan, tidak perlu disuruh lagi sama orang tua, tidak perlu dikasih ingat lagi. Dia sudah terbiasa untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang kecil dapat mengubah keadaan di sekitar kita. Nah, seperti tadi adik-adik, seperti menjadi teladan. Walaupun kita masih kecil, ketika kita mendengarkan firman Tuhan nih, contohnya di ibadah online hari ini. Nah, kita bercerita nih, boleh bercerita dengan teman kita, atau mungkin adik-adik sekarang pasti udah punya yang namanya medsos. Nah, kalau Kak Fani punya Instagram, kalau Kak Michelle punya Instagram juga nih adik-adik. Sekolah Minggu punya channel YouTube ya. Nah, itu bisa kita gunakan adik-adik, misalnya untuk membagi apa yang kita dengarkan hari ini dari renungan firman Tuhan. Oh, bahwa aku mengingat bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Nah, ketika adik-adik mau melakukan hal-hal seperti itu adik-adik, maka kita percaya lama-kelamaan orang-orang di sekitar kita juga akan ikut mendengarkan, juga akan mengikut melihat, sehingga nanti akan ada perubahan tidak hanya pada diri kita sendiri yang suka berbagi nih adik-adik dengan sekitar kita. Nah, yang di sekitar ini juga merasakan perubahan juga pada dirinya. Wah, iya ya, betul juga tadi yang dikatakan, misalnya yang dikatakan Sion tadi, dari firman Tuhan menjadi warga kerajaan surga. Aku pun bisa melakukannya. Nah, kita percaya ya adik-adik, kita harus tetap setia pada hal-hal yang kecil yang baik di dalam hidup kita dan akan membawa perubahan bagi orang lain ataupun menjadi berkat bagi orang lain. Amin adik-adik? Amin. Jadi ingatlah adik-adik, kita menjadi warga kerajaan surga yang baik seperti tadi ya. Setia akan hal-hal yang kecil dan menjadi teladan. Kemudian melakukan hal-hal yang kecil atau sederhana kita lakukan secara terus-menerus, sehingga di hari yang akan datang akan memberikan perubahan yang besar dalam diri kita. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Kita aminkan adik-adik. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias mampu melakukannya. Dan untuk ayat hafalan di minggu ini terambil dari Filipi 3 ayat 20. Coba Kak Fani bacakan sekali lagi ya. Untuk ayat hafalannya ya, nanti di sini kalian bisa lihat. Filipi 3 ayat 20. Ayo Kak, bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ya adik-adik, mari kita buktikan kita adalah warga kerajaan surga yang baik ketika Tuhan Yesus datang nanti untuk bersama-sama dengan kita memperoleh sukacita di dalam surga. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan. Kami sudah mendengar dan kami sudah belajar ya Tuhan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Tuhan dapat tumbuh di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan ya Tuhan.
untuk membuktikan kepada Tuhan terlebih bahwa kami adalah anak-anak sekolah minggu yang baik, dan begitu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini dan kami semua ya Tuhan adalah warga kerajaan sorga yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami semua ya Tuhan untuk melakukan semua kewajiban kami, untuk melakukan semua perintah Tuhan, sehingga kami dapat menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Dan kiranya kami dapat bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya itu menjadi kekuatan dan menjadi tumbuh dalam kehidupan kami, dan terutama berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman tersebut dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari adik-adik sekolah minggu. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Isinya, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3, yang isinya, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka milik Tuhan, dan kandungan adalah suatu upah. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan warta sekolah minggu ini. Perhatikan, ingat, catat. Ini dia. Adik-adik, kita sudah mencapai di penghujung ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu lagu pujian di surga nanti. Semangat ya adik-adik. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Terus sekali lagi. Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, semangat yuk! Nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu GKP Epifanias yang diberkati Tuhan Yesus. Seperti tadi kakak-kakak bilang semua di sini bahwa tema kita adalah warga kerajaan sorga. Kita sudah mendengarkan firman juga hari ini adik-adik, dan juga sudah menaikkan puji-pujian.
Jadi adik-adik, meskipun kita masih kecil, masih secara fisik kita masih muda, tapi adik-adik percayalah, kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kerajaan surga. Dan pastinya kita semua adalah warga kerajaan surga. Jadi kakak mau mengajak adik-adik semua khususnya untuk menjadi warga kerajaan surga yang baik. Bagaimana caranya adik-adik? Ya pastinya dengar-dengaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Ayo kita buktikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan juga kepada mama papa, dan terlebih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita satukan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Bapa, yang baru setiap hari. Kasih setia Tuhan yang terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang teramat mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kami diajar melalui firman-Mu bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, khususnya sekolah minggu GKPA Epifanias. Ya Bapak, meskipun kami masih kecil, masih penuh dengan kekurangan, masih harus banyak belajar, tapi kami percaya ya Tuhan, kami mau terus belajar dan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi warga kerajaan surga yang baik, baik pada orang-orang di sekitar kami, terhadap orang tua kami, teman-teman, kakak sekolah minggu, dan terlebih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu. Berkati mereka ya Bapa dengan kesehatan, dengan kepintaran dan kebijaksanaan ya Bapa, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang turut perintah orang tua, terlebih turut perintah Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang tua dan semua keluarga yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan, Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa khususnya untuk sekolah minggu GKPA Epifanias. Berkati setiap anak sekolah minggu, begitu juga kakak-kakak yang melayani di dalamnya. Ajar kami terus ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, warga kerajaan surga yang baik. Dan biarlah kami senantiasa setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari segala macam pergumulan ya Bapak, dalam menghadapi situasi pandemi, dalam menghadapi berbagai hal ya Tuhan. Berkati bangsa kami ini ya Tuhan, dan pulihkan agar bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga khususnya mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik ataupun keluarga kami apabila sedang dalam keadaan sakit dan dirawat pada saat ini ya Tuhan. Tolong Tuhan tilik, Tuhan sembuhkan dan berikan berkat-berkat kesembuhan bagi mereka ya Bapak, agar di hari mendatang mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa apabila di antara kami ada yang malas Tuhan, tolong Tuhan ketuk pintu hati mereka ya Bapak, agar mereka kembali menjadi anak-anak yang rajin dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak permohonan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengetahui akan segala hal. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah
kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, sayangnya ibadah kita harus berakhir hari ini. Tapi kakak percaya kalian tetap setia untuk mengikuti ibadah online, pastinya di minggu yang akan datang. Tentunya dengan firman yang berbeda dan tentunya dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan jangan lupa adik-adik dikirimkan ayat hafalannya dan boleh komen di channel Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Kita tunggu ya adik-adik. Untuk itu, Kak Erna, Kak Michelle, Kak Fani, dan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.